Ya, baiklah rekan-rekan. Pada kesempatan ini saya akan membantu memberi penjelasan bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun dosen ataupun siapapun yang ingin menggunakan SPSS. Jadi, maksud yang membantu sini adalah pada saat kita membuka SPS itu kadang-kadang kita belum memahami betul apa yang dimaksud dengan SPS ini atau cara kerjanya bagaimana. Atau bisa juga rekan-rekan mahasiswa sudah mulai mencoba-coba sudah, tapi hal-hal yang mendasar itu belum betul memahami gitu ya. Oleh sebab itu saya coba bantu. Jadi begini rekan-rekan, pada kesempatan ini saya buka dua layar. Yang sebelah kiri ini adalah penjelasannya, saya ambil dari Word ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah SPSS. Nah, seperti inilah tampilan SPS pertama kita buka ya. Nah, tampilan yang sebelah kanan SPS ini yang disebut dengan SPSS Data Editor ya. Jadi tugasnya adalah mengedit. Jadi kalau kita mau mengedit, nah ini dari sinilah ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Mula-mula software statistik ini diperuntukkan untuk menyelesaikan analisis-analisis statistik dalam penelitian sosial atau yang disebut dengan social science ya. Nah, sehingga dinamai SPSS yang sering disebut dengan statistika package for the social science ya. Nah, kemudian berkembang menjadi namanya menjadi statistika product and service science ya. Nah, kemudian SPS Data Editor yang sebelah kanan ini merupakan tempat untuk entry data. Jadi memasukkan data, mengimpor data. Kita bisa datanya misalnya biasanya kita simpan di Excel, terus kita impor ke sini bisa lewat copy paste ya. Nah, kemudian dimasukkan ke data pada view ini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini sekali lagi untuk ngentry datanya di data view ya. Karena tampilan di sini ada data view ya, ada juga variable view ya. Ini variable view, ini data view. Ya, gitu ya. Nah, sedangkan SPSS viewer nanti akan juga menampilkan hasil dari analisis ini. Kita belum sampai ke sana karena kita baru mengenal ya. Cirinya kita baru buka adalah ini di sini untitled ya, kita belum ada namanya ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sini. Nah, SPS Data Editor ini terdiri dari dua layar tampilan atau yang disebut dengan tab sheet ya, yaitu data view ya, ini data view ya. Ya, data view. Kemudian ada variable view. Variable view ini tugasnya adalah memasukkan, mengidentifikasi variabelnya variabel apa, kemudian ciri-cirinya apa dan sebagainya. Nanti kita jelaskan ya. Apakah itu SPSS? SPSS itu merupakan salah satu program aplikasi. Karena ada juga mahasiswa saya yang bertanya, sebenarnya apa sih Pak SPS itu? Jadi SPS itu adalah program aplikasi, dia membantu statistik, membantu tampilan, mengolah data, menganalisis statistik ya. Nah, analisis statistik dalam ilmu sosial. Namun berkembang bukan hanya ilmu sosial yang memakai SPS ini, banyak. Hal ini digunakan diantaranya oleh peneliti pasar, perusahaan survei, ya, kemudian juga oleh peneliti kesehatan, oleh rekan-rekan di pemerintahan, penelitian pendidikan, organisasi perusahaan, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan oleh SPS itu? Ngapain aja kerjaannya SPS itu gitu ya. Nah, ini kerjaannya adalah satu, mengelola dan menganalisis data. Intinya itu. Ya, mengolah juga, menampilkan juga ya. Ya, baik data langsung atau primer itu kalau kita sebarin angket, kemudian kita ambil, kemudian kita rekap, kita olah, nah itu berarti datanya primer langsung ya. Kemudian ada data yang tidak langsung, itu data sekunder, biasanya kita ambil dari catatan perusahaan, dari catatan institusi, keuangan, dan lain-lain. Nah, itu data sekunder ya. Nah, kemudian apa yang diolah oleh SPSS? Yang pertama adalah di sini statistik deskriptif ya. Ini ada di sini ya. Statistik deskriptif ada tabulasi silang, ada frekuensi, deskripsi ya. Nah, kemudian ada penerusan, ada statistik rasio ya. Nah, itu ya yang statistik deskriptif. Nah, selain statistik deskriptif yang diolah oleh SPS apa? Statistik inferensial ya. Yang sering dipakai itu uji asumsi klasik ya. Ya, kelayakan datanya layak atau tidak. Kemudian juga statistik bivariat, rata-rata t-test, ANOVA, korelasi ya.
prediksi hasil numerik, regresi linier, ya, prediksi untuk mengidentifikasi kelompok, analisis faktor, analisis cluster, ya, two-step k-means, ya, dan hierarkis diskriminan, ya, itu termasuk dalam statistik indeksial, ya. Kemudian memahami layar data view. Nah, ini kan data view nih. Ini data view. Ada data view, ada variable view, ya. Nah, ini variable nanti kita isi, tapi saya mau jelaskan data view dulu. Nah, ini. Nah, ada menu-menu di sini nih. Ini ya. Ini ada menu-menu. Ada file, edit, view, data. Nah, apa itu masuknya? Nah, saya jelaskan ya. Data view itu adalah layar yang menampilkan nilai data yang sebenarnya atau labelin ya, nilai yang didefinisikan pada tab sheet atau layar ini. Anda mengentry data, ya, adik-adik mengentry data, ya, atau rekan-rekan entry data, ya, itu pada di sini, ya, di data view ini, ya, ada menu-menu, ya. Menu-menu utama apa aja nih? File. Menu file adalah menu bar. Kenapa disebut bar? Karena setiap menu, misalnya menu file ini ada bagian-bagiannya, edit, edit ada bagiannya, makanya disebut menu bar, ya. Kemudian menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen di file, ya. File. Nah, ini file, perintah-perintah manajemen, ya. Buka, simpan, ya, import, ya. Nah, itu, ya. Kemudian view, ya. View adalah menu berfungsi melakukan konfigurasi tampilan genre SPSS untuk menampilkan apa nih? View, ya. Nah, kita lihat, ya. Ya. Menyembuhkan perintah, ini view, ya. Nah, ini seperti status bar, toolbar, ya. Menu editor. Nah, ini view. Data. Nah, sekarang data. Data apa sih? Bagian-bagian data ini. Menekan submenu untuk melakukan perubahan-perubahan data. Seperti mengurutkan data, misalkan isi file. Nah, ini, ya. Ini data, ya. Data. Transform. Apa sih transform? Kita lihat menunya. Bagian apa aja yang ada di transform. Nah, ini ada compute variable, programmability, transformation, ya. Nah, kemudian juga ada recode, ada juga kreasi. Nah, ini transform. Jadi untuk apa? Menu untuk melakukan transformasi data, menghitung variabel data, mengubah data, meranking data, gitu, ya. Ini bisa dilakukan sampai sini, ya. Kemudian analyze. Nah, ini yang penting, analyze, ya. Analyze ini yang penting di SPSS karena dia mengeksekusi. Kalau udah punya data, kita mau apain data itu? Nah, itu yang dilakukan oleh analyze. Ya, jadi kalau udah punya data, kemudian kita mau uji apa tuh data itu? Nah, analyze ini. Nah, ini ada banyak, ya, perintah-perintah. Ya, ada report, laporan, ada deskriptif, statistik, table, ya, korelasi, dan sebagainya. Ada banyak sekali yang kita bisa pakai di analyze, ya. Nah, kemudian apa lagi? Analyze direct marketing. Nah, untuk orang-orang pemasaran tuh, ya, rekan-rekan di pemasaran itu bisa pakai direct marketing, ya. Untuk menganalisis grafik juga ada di sini, ya. Ini menu bar, apa aja grafik sini coba kita lihat. Ya, tuh, ya, ada chart, ya, ada diagram batang, ya, ada banyak, ya. Nah, kemudian juga utilities, ya. Nah, utilities apa sih? Menu bar untuk pelengkap pengoperasian SPSS. Nah, ini pelengkap ini, ya. Silahkan nanti adik bisa manfaatkan utilities, ya. Window, ya. Nah, ini window, ya. Window. Nah, seperti ini. Nah, ya. Window kita buka, ini window. Nah, ya. Mana? Nah, kita lihat. Nah, sini nih, window, ya. Nah, kemudian saya perkecil lagi, ya. Ada help dan sebagainya. Ini bisa adik minta, ya, tinggal sebutkan emailnya, ya. Silahkan, ya. Baiklah rekan-rekan. Sekarang kita memasuki variable view, ya, layar atau tampilan variable view di data editor, ya. Nah, ini adalah
tampilan di variable view, ya. Cirinya di sini ya. Ini ada file, sebentar ya. Ini ada name, type, width, decimal, label, yaitu cirinya gitu. Nah, sekarang kita lihat apa sih name? Name itu adalah memberi nama, ya. Biasanya kita kan kalau dalam penelitian kuantitatif suka pakai istilah atau inisial X1, X2. Nah, ini kita tempatkan di sini. X1 ya, atau X2 atau Y ya. Itu di name ini ya. Nah, ya. Hanya ketentuannya tidak boleh pakai spasi, nggak mau dia pakai spasi. Jadi kalau mau ada pemisahan pakai underscore ya. Ini pakai underscore. Ini ada pakai underscore ini ya. Atau digabungkan. Ya misalnya ini saya ambil contoh variabel X1 kemudian tipenya numerik ya. Karena kan tipe itu ada banyak ya. Kita bisa di sini ya ada tipe itu ada beberapa, ada numerik, ada koma ya. Kemudian ada dot ya, ada macam-macam. Nah, kita pakai numerik ya. Kemudian width itu lebar ya atau banyaknya karakter itu width. Jadi kita pakai yang standar itu 8. Kalau desimal kita pakai 2 desimal ya. Ini tulisnya 2. Labelnya ini saya pakai kepemimpinan visioner ya. Nah, jadi kalau kepemimpinan kan ada 2 suku kata ya. Kepemimpinan visioner itu saya satukan atau saya pakai underscore ya. Tapi kalau dipakai spasi dia nggak mau. Ya, terus value-nya ya saya nggak pakai value kecuali kalau misalnya rekan-rekan mau merubah misalnya kan kalau dalam angket itu ada sangat setuju ya, sangat setuju nilainya 5. Nah, kita mainkan di value ini, kita rubah nanti ya, kita kasih kejelasan di sini. Ini sangat setuju 5, kemudian tidak setuju itu nilainya 3 atau 2 gitu ya. Nah itu ketentuan di variable view ya, Jadi ini saya ulang, kalau untuk tipe itu ada numerik ya, ada koma ya. Kemudian juga koma itu kan kita ngikuti aturan dari luar negeri yang khususnya Amerika ya. Itu kan kita kalau di sana itu kan koma itu pakai titik ya. Nah, demikian sebaliknya kalau titik ya contohnya ini. Ini misalnya 1000 tuh pakai koma. Kan kalau di kita 1.00-nya 3. Nah, kalau di sana pakai 1,00 ya. Nah, gitu. Nah, demikian juga hal di sini. Sedangkan di Indonesia 4,3 ya. Nah, kalau di sana tulisnya 4.3 ya. 1000 kalau di sana tulisnya 1,00, kalau di kita kan 1.00 ya. Dot merupakan tipe data untuk memisahkan angka kelipatan ya. Itu dot. Ya. Kemudian juga pakai scientific notation ya. Merupakan tipe data untuk menuliskan angka dalam bentuk sense ya. Misalnya 54E ya. Jadi 5,4E itu pangkat ya. Kemudian juga ada dolar. Dolar ini adalah untuk memasukkan mata uang. Mata uangnya, currency-nya itu di sana dolar ya. Kemudian juga ada custom currency, tipe data untuk memasukkan jenis mata uang ya. Kemudian ada string, memasukkan huruf atau karakter. Jadi kalau huruf atau karakter kita misalnya datanya dalam bentuk huruf ya, berarti nanti kita rubah di sini jadi karakter ya atau string ya di sini. Nah, ini akan ada missing kolom. Ini lebar kolom kita mau persempit atau perlebar ya. Nah, ini di kolom ini yang menentukan ya. Nah, width itu juga lebar ya. Kemudian desimal, kemudian ada juga label ya. Label itu pemberian nama. Ya kalau di name itu kita pakai inisial, lambang. Nah, kalau di label itu kita beri nama. Ya. Kemudian value ya, value itu berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada missing value,
ya, berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan dalam analisis. Ini harus paling enak memang ini harus praktek ya. Kita praktek.